مولاي صل وسلم دائما أبدا على Yang ketiga, karena adanya sesuatu yang menghalangi kita untuk mendapatkan air. Adanya sesuatu yang menghalangi kita untuk mendapatkan air, baik itu berbentuk binatang ataupun karena kita terpenjara. Jadi api tekoring banyu disandra. Yang keempat, adanya air dibutuhkan untuk keperluan hidup, untuk minum kita ataupun untuk minum teman kita. Yang kelima, adanya air dimiliki oleh orang lain dan tidak dijual kecuali dengan harga yang sangat tinggi. Air itu tidak dijual kecuali dengan harga yang sangat tinggi. Yang keenam, apabila ada luka di dalam tubuh kita ataupun sakit yang mengkhawatirkan ketika terkena air, khawatir al-hila al-syiddatun dhonni wa huwa ala wajhin la yahtamilu adatan al-tulan muddatin al-bur'u wa huwa migdarun waqtal maghrib. Jadi ada 6 alasan yang membolehkan kita bertayamum. Kadang-kadang kalau banyu pun tidak boleh bertayamum. Jadi tayamum itu dilaksanakan karena ada dua unsur. Pertama, rukhsah. Yang kedua apa? Azimah. Rukhsah itu sebuah keringanan ketika di diri kita terdapat satu penyakit yang membahayakan ketika kena air, itu rukhsah. Yang kedua azimah. Azimah itu ketika badan kita nggak sakit, akan tetapi tidak ada air sama sekali. Dan kita nggak bisa menjalankan satu kewajiban ketika tidak bertayamum. Maka itu namanya azimah. Pun, saya tim ngertos, pilih wonten pitakenan. Lah nang kendaraan niku kira-kira di antara 6 sebab tersebut mlebet napa mboten? Nah, 3, napa? Al-mani minal wusul min sabiin al absin. Kita tertahan. Tapi masuk, boleh. Jangan jauh dari Aceh, tekan Madura Pak Bis seperti ini. Kalau tekan mau timur Pak Bis, soalnya. Barangkali zaman dulu kan nonton itu dah. Ngono kendaraan sih gagal bisa. Nah, kan tekan mriki mawon saged. Opak parasa, kudu-kudu pun bisa. Bisa ngetes. Tekan mriki kan karena waktu mari kan cepat. Iya, wis macet-macet ya. Antara Arab kodok, Arab jamak kosong, boten saged karena jaraknya terlalu dekat, belum memenuhi syarat. Ya, berarti sakit. tapi kenyataannya nang bis. Terpenjara berarti ya. Penjara ya hukumnya. Jadi nono serigala, nono petak, nono ulo, nono macan. Semarang petane Jogja. Kan nampak jam 3 bis ora liren. Tekan jam 7. Suku nang dalan berarti kan termasuk pertahan gitu. Tahan. Betul waktu subuh. Lewat jam itu ya wis tutup lah loket. Loket tutup sih. Hatta yadkhula waqtal fardhu. Li'anna tayammum taharatun daruratun. Maka sabarlah sampai masuk pada waktu sholat fardu. Alasannya li'anna tayammum taharatun daruratun wala darurata qoblal waqti. Karena sungguhnya tayamum adalah
bersuci yang sifatnya darurat. Dan darurat itu bisa dilakukan ketika tidak ada darurat itu dijalankan sebelum waktunya tiba. Berarti kan perbuatan darurat itu kan karena memang sudah mepet sekali baru dijalankan. Cekak-cekok. Maka berhubung tayamum adalah bentuk bersuci yang sifatnya darurat, maka dia dilakukan setelah masuk waktu sholat. Padahal kita masuk waktu zuhur. Tayamum untuk zuhur tidak boleh dilanjutkan untuk tayamum waktu asar. Nah, berarti nunggu apa waktu zuhur pendek apa kena awal sholat zuhur. Turun tayamum. Artinya piyambake ngaten. Nek ngaten niku berarti kita disipliner dan normatif. Dewe arep mundut waktu fadilah apa waktu sing ora fadilah. Jadi waktu fadilah itu ketika kita menjalani sholat dalam awal waktu, sholat ala waktiha, di awal waktu. Awal waktu mlebu baru kita tayamum. Niku fadilah. Tapi ketika radon dablek sithik, dasare sing mlebu. Sing penting waktu sudah tiba. Entah itu awal ataupun tengah-tengah. Cara umumnya ngaten niku. Lah ketika awake dhewe kepengin lurus sing utama ya ambil yang utama, terserah sampean. Lho ki utamane kuwi mepet asar mau utama atau si ono dalile sik iki. Mepet asar. Monggo kersa. Artinya itu boleh dilakukan setelah masuk waktu sholat tersebut. Nisbat dhuhur ya waktu dhuhur masuk, asar ya waktu asar masuk. Misalnya tayamum terus sholat, terus sawise sholat nunggu banyu. Jadi sholat mani, wudu mani ngumpul. Kalau waktunya masih lebar harus dibatalkan, kita wudhu lagi. Karena waktunya masih banyak waktu sing luang. Nek bentuk tayamum mergo azimah. Lanjut, sumaksud syaidan. Kemudian berkehendaklah kamu untuk mencari syaid. Syaid niku wajhul ardi sak dhuwuring bumi. Hamparan bumi. Thayyiban. Hamparan bumi yang di situ diyakini tidak ada kotoran apa-apa. Dudu bumi sing biasa nggawe. Biasanya kan ono ya wong kono-kono. Paling ngaki nopo? Cilingkrik. Tutuk sorot. Ono menu kan. Yang diyakini bahwa di situ tanah yang ada itu benar-benar suci. Alaihi turapun, yang dimana so'id tersebut memiliki debu. Jadi nek so'id itu lemah hamparan, nek turap itu debu. Terus kholisun, sing debu mau bener-bener bersih bi alam yahtalib binafi jasin warobleh nahimin yalsamu bil afwi, yang debu itu tidak bercampuran dengan seperti halnya kapur, kambing atau pasir. Bener-bener ini lemah murni. Ada masa aku sangat di sini pedidok. Ya, tahirin yang benar-benar suci. Bi alam yakun mutajannisan wala mustakmalan. Adanya air itu, adanya debu itu bukan debu yang kena najis atau bercampur dengan kotoran-kotoran, dan bukan debu yang sudah digunakan. Layinin, debu yang sangat lembut. Ai bihaisu yartafi'u min hubar, kelawan sekiranya di situ bisa terangkat darinya hubar bleduk. Nah, ana soid, ana turab, ana hubar. Soid itu hamparan tanah, bentuk tanah. Di dalam tanah itu di atasnya terhadap turab. Turab itu debu umum. Lah debu yang lebih lembut lagi namanya hubar. Jadi soid, turab, hubar. Lah ini yang digunakan untuk bertayamum adalah turab yang mengandung hubar.
Jadi ibaratnya kula panjenengan meyakini bahwa kain lemah ngarepe ngenyong kuwi isine wuthok turun genah-genah ora tau kecampuran ayam. Ayam meneng-meneng ora cakar-cakar kluthuk, kucing ya ora mani kruk-kruk-kruk, sing kocepe kocane apa? Apa ae? Cing apa? Sing Rugi. sing rugi. Sing rugi. Sing rugi. Sing rugi. Kucing sing rugi. Nah, sing sampean lihat secara umum, hamparan itu jenenge apa mau? Soit ya. Sing pating mluthuk-mluthuk jare pating metutup mobil ngaten niku turap. Nah, ana mobil liwat bul padha nemplok nang tembok. Lah niku sing jenenge soit apa jenenge rubar sing niku. Alhasil ketika sampean meyakini di situ adalah sebuah lahan atau soit yang benar-benar bersih tidak tercampur dengan najis, ora pernah diuyui bocah-bocah, ora pernah tumpuk-tumpuk kok wis kok tumpuk diuyui. Dia kan ngoten ngeten iki. Bro ana mobil liwat. Sehingga di situ naburaken pirang-pirang aku padha nempel nang kaca. Nah, di kaca itu kita pel, niku sakit bertanya dengan apa hubar yang menempel pada kaca atau dinding kita. Meja. Wow tok. Sakit enggak? Asal diyakini bahwa itu adalah gubar-gubar yang tidak tercampur dengan kotoran. Tapi nek gubar itu tengeri kelihatan ngoplakan comal, awunakan menika. Itu jelas bercampur dengan apa? Tur jarak. Ya kotoran jalan pirang-pirang. Tahu tok apa goreng kok. Bulat itu benar campur kotoran jalan. Ini mboten sakit ini. Fadrib alaihi at-turab. Maka jatuhkanlah tanganmu pada turab tersebut. Bikaffaika dengan kedua telapak tanganmu, doman dengan cara mengumpulkan baina asabi'ika di antara jejarimu. Lagi pripun carane? Tangan jenenge kumpulake krep. Puk. Krep. Ampun megar ya. Krep kumpul. Li'anna darbatal ula maksudatun lil wajhi. Karena sungguhnya penaruhan tangan pertama kali klub kita menaruh di atas gubar tersebut maksudatun lil wajhi adalah bertujuan untuk mengusap wajah. Mengusap bukan membasuh ya, ngusap. Pun, saya dengar tos. Fadrib alaihi bikaffaika dhaman baina asabi'ika. One way istibahata fardhis shalah. Kemudian di saat itu ketika kita menaruh tangan di atas rubar dengan tangan tertutup atau dengan jari yang terkumpulkan, kita niat nawaitun tayammuma. Niatnya apa? Listibahatis sholati. Niat ingsun tayamum krono amrih kawenangan kanggo nglakoni sholat. Lho kok niatnya berbeda padahal itu sama-sama bersuci. Nggih. Alasannya bahwa tayamum itu tidak bisa menghilangkan najis. Satu. Dan tayamum adalah sebuah bersuci yang sifatnya darurat. Maka dari darurat itulah kita minta kepada Allah untuk dibolehkannya menjalankan ibadah. Makanya niate nawaitu tayammuma listibahatis sholati lillahi ta'ala. Nawaitu tiba nawaitu tayammuma tiba hati sholati lillahi ta'ala. Loh, kok rasa ini bisa tahu tayamum sangat bisa.
Mungkin sampean dalam keadaan kudu rukhsah. Tidak semua tayamum itu karena azimah. Listibahati itu. Listibahati. Jadi lamil lam taklil asline istibahah. Istibahah. Karena itu namanya hamzah wasol. Hamzah wasol ketika masuk di tengah-tengah, di depannya sudah ada huruf lain, maka huruf wasolnya akan hilang. Jadi asal istibahati jadi listibahati. Niat ingsun tayamum krono amrih kawenangan ing dalem nglakoni salat krono Allah taala. Pun saged dimengertos. Itu tadi misalnya turop. Nek Nek diremuk koyo ngene to. Kuwi termasuk itu di ya durung kelebu turab karena itu diproses. Berarti turab niku prosesnya alamiah. Itu sengaja digawe-gawe. enggak bisa berarti enggak bisa. Dan itu kan faksud so'idan, maka datanglah kamu ke satu tempat fihi turabun, yang di situ terdapat turab. Dudu uksud waj'al turaban. Datanglah ke hamparan, kemudian bikinlah fasna turaban boten, bikinlah turab boten. Tapi turab itu diartikan dengan teks yang ada itu sesuatu yang terbuat secara alamiah. Dudu krono digawe. Ayo dengan sendirinya jadi turab. Tanya lagi deh. Semisal itu di rumah sakit, kan kalau tayamum di dinding, tapi nggak kelihatan ada debu deh. Nggak ada debu. Iya nggak kelihatan ada debu. Itu gimana itu deh? Berarti orang memenuhi syarat, tayamum kan nggak debu dah. Ya. Berarti kan rumah sakit kan asinan kayak gitu, kan nggak kelihatan Warna ada debu, debu. Ya. Cuman kalau pada umumnya kan Ono rasa sih mesti ono ya. kursi ini tak kok. Ya, aku itu turab. Itu bubar gitu. Jadi sementara ini belum pernah membaca adanya sugesti yang memunculkan dalam hati kita. Ya ono turabe, tur. Dereng nate maos. Alhasil nek kita melihat dari sisi niki sing diwaos, niku harus ada debu di sana. Harus ada debu. Tapi nek ternyata dipuk awone pirang-pirang padha nempel, ini pasti ada debu karena sugestinya wong kabeh aku tok kok. Berarti ketika brobul yang kena aku, mungkin bisa jadi kita bertujuan untuk mendatangkan debu tersebut. Kira-kira ngaten niku. Tapi untuk pendapat dari mana yang berkaitan dengan seperti itu kemudian hanya sugesti yang muncul kan kalau kono nawune ono dereng ate maos. Pon yang lain nggak boleh digunakan lagi. nggak boleh. Kayak mau keterangannya di depan ada tohirun. Jadi syarat dari syahidan toiban alaihi turabun kholisun tohirun, hamparan yang bersih, yang suci, yang halal, yang di situ terdapat debu. Tohirun, tohir niku bermakna ailam yakun mutanajisan wala musta'malan. Adanya debu tersebut tidak terkena najis dan bukan debu yang sudah digunakan. Berarti pindah lagi. Iya, nek terjadi bekas ya kudu pindah. Kan pertama mau kan tadi. Ya mangke. Bihima wajhaka kullahu marratan wahidatan. Wamsah mongko ngusaposi ila mana bitis syari, dan jangan memaksakan untuk angkat debu pada tempat tumbuhnya rambut, baik itu khaf al kasif, baik tipis maupun tebal.
Jadi bukan mau tidak mau sing tipis ya luwih-luwih, sing teles sing kandel ya dipaksakan walaupun belum nggak mungkin sampai pada kulit, tapi ada upaya untuk ngucel-uceli. Tapi kena tayamum buat ngandeni ku cukup saktibane, Pak. Saktibane tidak usah disela-selani. Udah kelerok. Salah nak. Sebulan men. Dulu. Wah, sumbang zak khotimata wadrib dorbatan saniatan dilajengaken pertemuan lajeng. Ini sumbang zak khotimata wadrib dorbatan saniatan mufarrojan baina asobiika. Iku dilajengaken pertemuan lajeng sampai akhir adabul khuruj ilal masjid. Itu ciptakan satu kerinduan, satu penasaran. Loh, kaya apa sih? Di dalam ilmu balaghah itu ada istilah apa? Kalam taswik. Kita memancing pendengar dengan berbagai macam cara, biar kan jadi penasaran. Apa sih? Lah terus di stop. Nah, ini kok main makan mani. Sinetron. Sinetronnya taswik ya jenenge. Taswik memunculkan satu penasaran, kerinduan. Wadrib sumbang zak khotimaka wadrib dorbatan saniatan wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bon,